Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ya anak-anak? Baik, Pak. Bapak rasa pagi ini ruang kelas sedikit agak tidak rapi. Tolong anak-anak pastikan ruang kelasnya biar kemudian kita nyaman dan aman. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Tolong ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya absen terlebih dulu kehadiran dari siswa-siswa sekalian. Baik, Pak. Yang pertama, Kumala Putri Dewi Angin, Hadir, Pak. Maharani Permata Iza, Hadir. Nevi Rewa, Hadir, Pak. Suma Bengi, Hadir, Pak. Tuul Afla, Hadir, Pak. Nisa Nuska, Hadir. Alia Alia, Hadir, Pak. Alia Setia Bakta. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kimia, tolong disimpan dulu biar fokus pada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat seru. Ada yang tahu materi apa yang kita belajar hari ini? Minyak Minyak bumi, bumi, Pak. Exactly, betul, benar sekali kalian semua. Jadi kalau sekarang saya bapak lihat kalian sangat bersemangat dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Coba kita flashback dulu atau kita refleksi dulu terkait materi minggu lalu tentang hidrokarbon. Ada yang tahu apa saja senyawa yang ada dalam hidrokarbon? Ayo, hidrogen, Pak. Iya, ada hidrogen. Si Rani ada apa? Senyawa. Ya. Senyawa hidrokarbon salah satunya ada metana. Ya. Terus ada propena, Pak. Petena. Benar. Benar pendapat Rani dan juga benar pendapat si Alia. Jadi hidrokarbon itu ada tiga, ada alkana, alkina, dan alkuna. Mana alkana satu, alkina nomor dua, dan alkina alkuna nomor tiga. Jadi materi kita hari ini adalah tentang materi kita hari ini tentang minyak bumi. Ada yang tahu dari anak-anak sekalian apa itu minyak bumi? Saya, Pak. Apa? Minyak yang didapatkan dari hasil bumi, Pak. Oh baik, benar. Pendapat si Sima. Ada pendapat lain? Saya, Pak. Si Rani apa pendapat tentang minyak bumi? Salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, Pak. Ya, Terus contoh dari minyak bumi ini setahu saya ada bensin, Pak. ya, benar. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengenai minyak bumi ini, saya sendiri, bapak sendiri akan menggunakan pendekatan model metode pembelajaran, pendekatan saintifik, modelnya disclosure dan metodenya diskusi, tanya jawab, dan saya bapak berikan tugas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari ini mengenai komposisi minyak, peserta didik dapat mengidentifikasi komposisi minyak bumi dan peserta didik dapat menentukan fungsi fraksi-fraksi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Dan keempat, membedakan antara gas dan nafta. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi minyak bumi itu sangat tersebar luas di negara kita ini, terutamanya di Aceh, juga sangat luas, sangat terbanyak hasil bumi kita. Jadi minyak bumi terbanyak itu ada di negara Abu Dhabi, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah sana, karena mereka sangat kaya akan minyak bumi. Minyak bumi juga adalah emas hitam, disebut juga dengan emas hitam. Jadi ada yang tahu, Sima, ada yang tahu apa saja minyak bumi itu di kehidupan sehari-hari kita? Bensin, Pak. Solar. Ya, benar, Sima, benar sekali ya. Ada lain yang tahu selain bensin,
solar, Ini saya Pak. apa? Ini korek api Pak yang pakai gas. Ya benar, apa Pak Ani? Pendapat si Nevi apa? Nyomi? Ya Nevi tidak belajar tadi malam ya. Ya nanti kita pelajari. Dengar ini, tolong fokus Nevi. Lihat penjelasan dari Bapak. Jadi minyak bumi itu seperti bensin, solar, gas korek api, dan gas LPG 3 kilo dan sebagainya. Minyak bumi itu ada fraksi-fraksinya itu. Jadi dari ada bisa jadi seperti 1 sampai 4 itu biasanya gas yang dijual di Pertamina itu misalnya gas LPG 3 kilo, gas LPG 12 kilo itu biasanya ada unsur C1 sampai C4. Yang C5 sampai C7 itu biasanya eterokalium yang mana itu digunakan pada pembersih. Jadi C6 sampai C10 itu biasanya bensin yang kita gunakan pada kita mengendarai motor. Misalnya kita harus minyak motor, ya kita isinya bensin C6 sampai C10. Itu ada kandungannya. Jadi C11 sampai C14 itu ada nafta. Yang kalian kan biasanya kan pada anak cowok nih biasanya hidupkan api, dia pakai korek. Jadi korek itu mengandung nafta, di mana di nafta itu ada unsur C11 sampai C14. Dan C15 sampai C12 ini kerosin. Kerosin ini biasanya digunakan untuk alat bahan bakar pesawat terbang. Dan C14 sampai C20 ini diesel, biasanya solar yang dikatakan sama si Maria tadi. Biasanya solar ini menggunakan pada truk dan alat-alat berat lainnya. Dari anak-anak yang mungkin bertanya tentang perihal minyak bumi ini yang kita tadi. Ya, dari Imam pertanyaan. Jadi apakah minyak goreng itu bagian dari proses minyak bumi juga Pak? Ada dari kalian yang menjawab pertanyaan. Ya. Kalau menurut saya mungkin juga termasuk minyak bumi Pak. Karena minyak goreng itu kan berbentuk minyak, sedangkan yang bumi itu udah pasti berbentuk minyak. Bagus sekali, tapi kurang tepat ya pertanyaan kalau jawaban dari tadi. Jadi minyak bumi adalah minyak yang terdapat dari alam yang berada di bawah bantuan yang menjadi kita dari fraksi-fraksi minyak bumi. Yang mana di sini kalian mungkin lebih paham dengan saya buat media ini. Jadi minyak bumi itu biasanya didapat di alam itu berbentuk crude oil atau minyak mentah. Biasanya itu warnanya itu hijau atau kecoklatan. Yang mana pertama-tama itu sebelum diolah minyak bumi itu dibakar, yaitu di furnace dulu terlebih dahulu. Yang mana dengan adanya pembakaran di furnace ini dengan suhu yang dengan pembakaran 350 derajat Celcius ke atas itu akan menghasilkan bitumen. Bitumen ini yang mana aspal jalan. Dengan aspal jalan itu sangat panas kan? Kalau kalian bisa melihat pada pembuatan jalan itu sangat panas pembakaran di aspal ini, karena dia harus jadi aspal ini memerlukan suhu di atas 350 derajat Celcius. Yang kedua, lubricating oil atau oli kendaraan. Oli kendaraan itu memerlukan pembakaran atau suhu pembakarannya 300 sampai 350 derajat Celcius. Yang oli kendaraan yang kita pakai itu misalnya kendaraan sepeda motor, kendaraan mobil dan kendaraan lainnya yang membutuhkan volume minyak itu. Jadi yang ketiga ada full oil. Full oil ini adalah untuk truk atau diesel tadi. Ini untuk full oil ini untuk truk dan diesel. Biasanya itu ada truk dan truk sama full oil sama dieselnya hampir sama. Jadi full oil ini untuk biasanya untuk minyak atau bahan bakar untuk kapal laut. Biasanya itu menggunakan fuel oil. Yang keempat ada itu diesel. Diesel ini untuk alat berat biasanya. Bahan bakar alat berat itu memerlukan pembakaran 220 sampai 250 derajat Celcius. Dan diesel ini biasanya digunakan di alat berat, di truk dan lain sebagainya. Biasanya mobil besar menggunakan bahan bakar diesel. Dan yang
Kelima, parafin. Parafin ini biasa untuk bahan bakar pesawat terbang, helikopter dan kendaraan-kendaraan terbang lainnya. Itu memerlukan 180 sampai 220 derajat Celcius untuk menghasilkan parafin ini. Dan yang ke-7 ada nafta. Nafta ini biasanya digunakan untuk pembakaran yang kayak korek, tabung yang untuk tabung mini untuk camping ala-ala camping itu biasanya menggunakan gas nafta, yang mana suhu pembakarannya untuk menghasilkan nafta itu 60 sampai 100 derajat Celcius. Gasolin ini biasanya untuk kendaraan bermotor yang dijelaskan tadi, yang mana suhu pembakarannya 25 sampai 60 derajat Celcius untuk menghasilkan bensin, pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Dan ke terakhir, gas petroleum gas. Ini biasanya gas 3 kilo, gas 4 kilo, dan gas 6 kilo dan 12 kilo yang digunakan untuk bahan untuk gas memasak pada sehari-hari. Jadi itulah fungsi-fungsi kita mempelajari fraksi-fraksi jauh ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya. Ini adalah fraksi-fraksi jauh ini ada destilasi bertingkat, dari mana dari suhu tertinggi ke suhu rendah. Jadi karena saya sudah memaparkan tentang media ini, saya memaparkan tentang terkait ilmu ini. Setelah itu kita akan mengadakan lomba kerja seperti ini. Ini ya, kelompok saya sudah balik lagi. Kalau orang misalnya ada orang beri saya Siapa? coba ambil dari kelompok itu perwakilannya untuk membersihkan lembaga kerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Jadi yang pertama yaitu minyak bumi tersusun dari bahan organik yang berasal dari makhluk hidup yang mati pada jutaan tahun lalu. Nah, jelaskan bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi pembakaran, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis senyawa apa saja yang terkandung dalam minyak bumi. Nah, penyusun utama minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Yang ketiga, jelaskan proses apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas minyak bumi. Nah, jadi destilasi itu merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah terdidih yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali proses dari kelompok itu yang dikirimkan oleh Devi. Jadi apres buat jadi karena lembaga kerja sudah selesai, jadi sebelum itu berikutnya kita perlukan evaluasi dulu. Karena saya sudah mengirimkan kepada grup WA Google Form. Nah, coba dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Itu ada
terkait pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada dari anak-anak bisa menyimpulkan apa saja yang anak bakal simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak, Ya, simak. Apa yang kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? berdasarkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yang dapat saya ambil yang pertama, minyak bumi itu dihasilkan dari matinya hewan maupun tumbuhan yang dikubur di lapisan pasir bebatuan. Nah, adapun penyusun utama minyak bumi itu yaitu senyawa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis, Pak. Baik, bagus sekali kesimpulan dari SMA. Jadi kesimpulannya yang keseluruhan di minyak bumi itu adalah tersusun dari terbuat atau prosesnya itu dari fosil atau tumbuhan atau mikroorganisme ada yang terpendam di bebatuan atau di dasar tanah. Dan penyusun minyak bumi itu ada senyawa alkana, dan senyawa aromatik, dan senyawa sikloalkana. Jadi minyak bumi ini sangat berguna bagi kita semua, yang mana dari masa hari ini yang saya jelaskan tadi, minyak bumi itu misalnya itu pada suhu 25 derajat Celcius itu bisa menghasilkan gas. Dengan gas kita bisa memasak dengan kompor gas, dan dengan suhu 25 sampai 60 derajat Celcius dengan pembakaran itu kita bisa menghasilkan bensin, yang mana bensin itu bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraannya kita sendiri. Jadi cuman sekian dari hari ini saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.